Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala rahmat serta karunia-Nya sehingga hari ini kita berada dalam naungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang dimana ada dalam manajemen itu yang disebut dengan fungsi-fungsi. Fungsi-fungsi manajemen ada juga yang mengatakan fungsi-fungsi administration. Tetapi dua hal yang berbeda itu substansinya adalah sama. Hari ini saya akan menjelaskan lebih detail mengenai fungsi-fungsi manajemen. Insya Allah akan saya bawakan dengan berbagai macam versi dan argumentasi dari para pakar manajemen pastinya, dan saya yakin dari rekan-rekan mahasiswa yang mengikuti mata kuliah dasar-dasar manajemen bisa memahami lebih jauh tentang fungsi-fungsi manajemen. Tetapi kembali lagi bahwa para peneliti atau para pakar memang mempunyai argumentasi yang berbeda-beda mengenai fungsi manajemen atau fungsi-fungsi dari manajemen sendiri. Tetapi kembali lagi dalam proses implementasinya bahwa fungsi manajemen itu harus dapat dieksekusi dengan baik sehingga dapat dipahami proses atau alur dari manajemen dalam sebuah organisasi. Hari ini saya akan mencoba memberikan penjelasan mengenai manajemen fungsi-fungsi itu sendiri. Kemudian, pada manajemen yang dijalankan secara baik dalam pencapai tujuan yang telah ditentukan, maka harus dilihat dari fungsi-fungsinya yang berjalan dengan baik. Apabila fungsi-fungsi manajemen dijalankan dengan baik, maka tentunya manajemen dalam upaya pencapaian tujuan dilakukan juga dengan baik. Sebaliknya, apabila fungsi-fungsi manajemen yang ada tidak dijalankan sebagaimana mestinya, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen yang ada juga tidak baik. Jadi dua hal yang satu sama lain saling berhubungan. Bagaikan dua sisi mata uang yang apabila ada manajemen di dalamnya, maka ada fungsinya. Di dalam ada fungsinya, maka ada manajemennya. Dua hal yang berbeda tapi semuanya saling saling berkaitan, saling ketergantungan satu sama lain bahwa manajemen harus ada fungsi, fungsi itu harus di manajemen atau katakanlah dikelola dengan baik. Berkenaan dengan fungsi-fungsi manajemen, beberapa ahli mengajukan pendapat dengan perspektif masing-masing. Tentu dalam perspektif masing-masing itu adalah berdasarkan pengalaman, berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki atau disiplin yang mereka miliki atau pengetahuan, pengalaman yang sudah mereka jalani dalam menjalankan sebuah organisasi. Oke, yang pertama itu adalah menurut Henry Fayol. Henry Fayol ini lahir pada tahun 1814 di Istanbul dan meninggal pada tahun 1926. Dia menulis buku pada tahun 1916. Itu sudah banyak menulis buku tentang manajemen. Bahwa beliau adalah seorang teoritis manajemen, asalnya dari Prancis. Kemudian Fayol adalah salah satu kontributor yang paling berpengaruh dalam konsep manajemen atau ilmu administrasi modern. Peninggalan Fayol yang paling terkenal dengan 5 fungsi utama, yaitu adalah merencanakan, mengorganisasi, memerintah, mengkoordinasi, mengontrol. Ya, seperti yang ada dalam slide ini, ada 5. Yang pertama merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, atau memerintah, mengkoordinasikan, mengawasi. Jadi 5 hal ini yang menjadi pemikiran dari Henry Fayol. Ada planning, organizing, commanding, coordinating, kemudian controlling. Menurut Henry Fayol ada 14 prinsip manajemen yang nantinya saya akan jelaskan bahwa 14 prinsip manajemen itu di masing-masing kiblat keilmuan, ada Anglo-Saxon, ada Eropa kontinental, menyebabkan banyak orang memahami Fayol sebagai teoritis atau akademisi manajemen. Padahal itu disebabkan karya aslinya Administration Industry General yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris
General and Industrial Management. Ilmu manajemen berkembang di Anglo-Saxon di bagian Amerika Serikat, sedangkan ilmu administrasi berkembang di Eropa kontinental, di Jerman, di Belanda, dan lain sebagainya. Ini ada 5 fungsi yang dikemukakan oleh Henry Fayol, di mana Henry Fayol mengatakan bahwa ada 5 fungsi dalam manajemen. Yang pertama adalah seorang manajer harus bisa merencanakan atau membuat planning dalam sebuah organisasi. Merencanakan artinya adalah melakukan upaya-upaya secara sistematis terhadap pencapaian tujuan dari organisasi yang dari awalnya sudah ditetapkan dan bisa dan diharapkan dapat dicapai di masa yang akan datang. Kemudian pengorganisasian setelah manajer atau pimpinan melakukan perencanaan, maka yang dilakukan adalah bagaimana mengorganisir atau menempatkan orang-orang sesuai dengan keahliannya. Mengorganisir adalah menempatkan sumber daya yang ada dalam sebuah organisasi yang ditempatkan berdasarkan keahlian, kemampuan masing-masing, dan bekerja sesuai dengan profesionalitas yang ada. Itu yang disebut dengan organizing. Kemudian yang ketiga adalah commanding atau mengarahkan atau memerintah. Di mana seorang pimpinan harus bisa mengarahkan bawahan. Apabila organisasi berjalan dengan baik, maka disitulah indikator bahwa fungsi kepemimpinan, fungsi dari pemimpin dalam mengarahkan bawahan itu berjalan dengan baik. Maka dalam sebuah perencanaan itu seperti yang saya katakan tadi harus dieksekusi lewat pengorganisasian. Setelah diorganisir, maka pimpinan melakukan pengarahan kepada orang-orang yang ditempatkan tersebut. Setelah ditempatkan, maka mereka diorganisir. Diorganisir sesuai dengan bidang-bidangnya atau sesuai dengan seksi-seksinya masing-masing sehingga berjalan sesuai dengan tujuan organisasi. Oleh karena itu, meskipun berbeda tupoksi, tugas pokok dan fungsi setiap orang, tetapi harus mengarah pada satu tujuan organisasi agar semuanya berjalan secara tertib, secara teratur dan secara baik sehingga tidak saling overlapping tumpang tindih dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Setelah melakukan koordinasi, maka pimpinan harus melakukan pengontrolan atau pengawasan. Di mana pengawasan ini sangat penting sekali dalam mengamati atau katakanlah menelusuri dan meluruskan apa-apa yang menjadi kesalahan, kemudian melakukan pembinaan terhadap bawahan apabila mereka mendapatkan sebuah keluhan atau katakanlah melakukan sebuah kesalahan, maka itulah yang harus dibenahi. Melakukan kontrol pengawasan itu ada banyak sebenarnya. Kalau dalam teori-teori manajemen ada namanya pengawasan melekat, ada namanya pengawasan langsung, ada pengawasan tidak langsung dan lain sebagainya. Itu nanti akan dibahas dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Insya Allah mungkin ada pembahasan mengenai pengawasan. Kemudian pakar yang selanjutnya adalah Luther Gulick atau Luther Halsey Gulick yang lahir pada tahun 1892 dan meninggal pada tahun 1993. Dia sudah banyak menulis buku sejak tahun 1930-an dan Luther Gulick itu adalah seorang ilmuwan politik di Amerika Serikat, seorang profesor dan administrasi di kota Eton di Universitas Columbia dan direktur Institut Administrasi Publik yang dikenal sebagai pakar administrasi publik. Jadi ada yang pakar manajemen, ada yang pakar administrasi publik. Tapi selebihnya bahwa dua ilmu itu sebenarnya punya punya korelasi yang sangat 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 besar sekali, punya pengaruh yang sangat besar sekali satu sama lain. Menurut Gulick, ada 7 fungsi dalam manajemen. Yang pertama adalah planning, perencanaan, yang kedua organizing, pengorganisasian, kemudian staffing, penyusunan personal ya. Kemudian ada direction, mengarahkan, ada koordinasi, kemudian mengkoordinasikan, ada reporting, melaporkan, dan budgeting, menganggarkan. 7 hal ini menurut Gulick itu sangat penting dalam menjalankan beberapa hal yang dianggap penting dalam organisasi. Perlu kita ketahui bahwa Luther Gulick itu lahir pada tanggal 17 Januari tahun 1892 di Osaka, Jepang.
Ayahnya adalah seorang misionaris, jemaat Sidney Lewis Gulick, dan ibunya adalah Clara May. Pada tahun 1954 sampai 1956, ia menjabat sebagai administrator di kota New York City. Dia meninggal pada tanggal 10 Januari tahun 1993 di Greensboro, Vermont, dan istri pertamanya adalah Helen Swift, meninggal pada tahun 1969. Istri keduanya adalah Carol W. Moffett, meninggal pada tahun 1989. Ia mempunyai dua anak, namanya Luther Hersey Gulick dan Clarence Gulick. Kemudian beliau juga sangat dikenal dengan istilah dalam prinsip fungsi manajemen dengan istilah dalam singkatannya namanya post decor, ya, post decor. Post decor itu adalah merencanakan, mengorganisasikan, kemudian menyusun personalia atau yang disebut dengan kepegawaian, mengarahkan, mengkoordinasi, melaporkan, menganggarkan. Itu yang disebut oleh Luther Gulick. Kemudian yang selanjutnya adalah Harold Cons dan Cyril O'Donnell. Di sini kalau Harold Cons itu lahir pada tanggal 19 Mei tahun 1909 dan meninggal pada tanggal 11 Februari tahun 1984. Harold Cons itu adalah seorang ahli teori organisasi Amerika, seorang profesor manajemen bisnis di Universitas California di Los Angeles dan konsultan untuk banyak organisasi bisnis terbesar di Amerika Serikat. Cons ikut menulis buku Principle of Management bersama Cyril J. O'Donnell. Buku tersebut telah terjual sekitar 2 juta eksemplar dan telah diterjemahkan dalam 15 bahasa negara, luar biasa. Jadi dalam teorinya Harold Cons dan Cyril O'Donnell itu ada 5 juga dalam prinsip manajemen, bahwa yang pertama adalah ada planning, perencanaan, ada organizing, ada pengorganisasian, ada staffing, penyusunan personal atau kepegawaian, ada direction, ada pengarahan, ada controlling. Jadi hampir semua para pakar mempunyai pendapat yang sama. Perlu kita ketahui bahwa Cyril O'Donnell itu lahir pada tanggal bulan Desember tahun 1900-an, kemudian meninggal pada tanggal 16 Februari tahun 1976. Dia adalah seorang profesor ya, ini Cyril O'Donnell, dan guru manajemen yang produktif di University of California di Los Angeles. Dia berkonsultasi tentang topik manajemen operasi untuk beberapa perusahaan Amerika Serikat terbesar seperti Hughes Aircraft serta pemerintah Jamaika. Dia adalah salah satu penulis buku The Principle of Management bersama Harold Cons. Dan seperti yang saya katakan tadi, bahwa ada sekitar 2 juta eksemplar yang sudah terjual dan ada 15 bahasa yang sudah dimasukkan atau sudah buku yang mereka cetak itu atau yang mereka tulis sudah 15 bahasa negara diterjemahkan dan dijadikan sebagai buku agar diminati oleh orang banyak. Kemudian ada yang disebut dengan John D. Millett. Siapa John D. Millett itu? Dia adalah seorang gubernur Massachusetts yang ke-32 tahun. Dia lahir di Brookville pada tanggal 27 Oktober 1839. Dia adalah seorang pelatih ilmiah, dia adalah pembimbing moral, dia banyak sekali menyukai buku-buku dan lain sebagainya. Bahwa John D. Millett itu mengatakan bahwa ada dua fungsi manajemen. Yang pertama adalah mengarahkan, yang kemudian adalah memfasilitasi. Mengarahkan adalah memerintah atau memberikan petunjuk, di mana petunjuk itu dari atas ke bawah agar bawahan itu bisa menjalankan tugasnya dengan baik, atau agar bawahan itu bisa melakukan tugasnya sesuai dengan kehendak dan tujuan dari organisasi itu sendiri. Kemudian ada yang fungsi memfasilitasi.
Memfasilitasi itu adalah artinya bahwa dalam suatu organisasi itu harus orang-orang yang diarahkan, orang-orang yang ditempatkan, orang-orang yang bekerja dalam sebuah organisasi harus diberikan fasilitas yang memadai. Tanpa diberikan fasilitas yang memadai, maka otomatis tidak akan berjalan dengan baik. Sebaliknya, kalau diberikan dengan fasilitas yang memadai, maka saya yakin para pegawai akan berjalan dengan baik. Tentunya seperti yang dikatakan oleh para pakar sebelumnya, bahwa ada fungsi budgeting. Ada fungsi budgeting seperti yang dikatakan oleh Luther Gulick, bahwa ada fungsi menganggarkan, di mana ada beberapa hal yang di mana para pegawai bisa menjalankan tugasnya dengan baik apabila mereka diberikan suntikan dana yang sesuai dengan tanggung jawab yang mereka emban. Kemudian selanjutnya adalah John F. Mee. Itu John F. Mee itu adalah mantan ketua Departemen Manajemen di Sekolah Bisnis Universitas Indiana. Meninggal pada hari Minggu di rumah sakit Bloomington di Indiana. Dia berusia 77 tahun dan dia tinggal di Bloomington. John Mee benar-benar salah satu pelopor pendidikan manajemen. Dia hebat dan memiliki kapasitas untuk membuat orang-orang sekitarnya hebat. Dalam teorinya atau pendapatnya, John F. Mee mengatakan bahwa prinsip manajemen itu ada 4. Yang pertama ada planning, yang kedua adalah organizing, mengorganisasikan, kemudian memberi motivasi, motivating, kemudian melakukan kontrol. Memberi motivasi itu adalah memberi semangat, di mana orang-orang dalam organisasi itu harus diberikan suntikan nutrisi dan vitamin. Apa suntikan vitamin dan nutrisi itu adalah motivasi yang positif itu sendiri, agar mereka menjalankan tugasnya dengan baik. Melakukan kegiatan memotivasi orang lain adalah upaya mengkonstruksikan cara berpikir orang-orang yang ada dalam organisasi agar mereka tidak pesimis dalam hidup, agar mereka selalu optimis dalam menjalankan tugasnya, memberikan harapan-harapan yang cemerlang, yang positif, yang bisa membangkitkan semangat mereka agar bisa mereka menjalankan tugasnya dengan baik. Bahwa ingat bahwa dalam hidup ini yang kita perlu lakukan adalah bagaimana kita bekerja dengan baik, bekerja dengan profesional, bahwa hasil itu tidak akan pernah mengkhianati proses yang ada. Hasil akan kita dapatkan apabila proses itu sudah dijalankan. Apabila hasilnya baik, maka berarti berasal dari proses yang baik. Apabila hasilnya buruk, berarti prosesnya juga buruk. Di dalam proses ini yang dibutuhkan adalah bagaimana memotivasi, memompa semangat para pegawai, karyawan yang ada di dalam agar mereka menjalankan tugasnya dengan baik. Ada berbagai macam teori motivasi yang sudah dikemukakan oleh para pakar. Salah satunya adalah memberi penghargaan kepada bawahan, memberi reward kepada bawahan agar mereka bisa menjalankan dengan baik. Apabila mereka mempunyai prestasi, maka berilah mereka suntikan-suntikan insentif, hadiah-hadiah, dan lain sebagainya yang bisa meningkatkan prestasi atau kinerja dari karyawan itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah GR Terry. GR Terry adalah salah satu tokoh manajemen yang sangat memberikan peran dalam menciptakan teori-teori manajemen. Dalam buku yang berjudul Principle of Management sudah banyak dibaca oleh para peneliti, para penikmat manajemen, para akademisi manajemen. Di teori dari apa yang dikemukakan oleh GR Terry atau George R. Terry, dikatakan bahwa ada 4 yang sangat penting dalam menjalankan organisasi. 4 itu adalah 4 fungsi dalam manajemen. Yang pertama adalah planning, merencanakan. Yang kedua adalah organizing, mengorganisasikan. Kemudian yang ketiga adalah actuation, mengaktualisasikan. Kemudian adalah mengontrol. Jadi ini adalah tahapan-tahapan di mana dalam fungsi-fungsi manajemen tidak boleh saling melompati satu sama lain. Yang pertama yang dilakukan adalah merencanakan dulu bagaimana membuat tupoksi, visi misi, rencana strategi, tupoksi, melakukan rencana aksi.
bagaimana apa yang harus dicapai dalam berapa 5 tahun atau katakanlah dalam 1 tahun, dalam 10 tahun, sehingga organisasi itu berjalan dengan baik, dengan tertib. Setelah melakukan planning, maka menempatkan orang-orang sesuai dengan keahliannya, dan orang-orang yang ditempatkan itu harus memahami perencanaan yang sudah ditetapkan dalam organisasi. Kalau mereka tidak memahami, maka itu akan menjadi racun, akan menjadi parasit, bahkan akan menjadi sesuatu yang merugikan bagi organisasi, atau minimal tidak menjadikan organisasi produktif. Oleh karena itu, orang yang diorganisir, orang yang ditempatkan adalah orang-orang yang memahami tentang perencanaan dalam sebuah organisasi. Kemudian yang ketiga adalah mengaktualisasikan, di mana orang-orang dalam organisasi yang sudah ditempatkan, yang sudah diberikan kedudukan, maka mereka harus digerakkan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Apabila mereka sudah menjalankan sesuai dengan tugasnya masing-masing, maka organisasi akan berjalan seperti halnya raksasa yang berjalan dalam kerumunan massa, dan dia bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang dimana satu orang tidak bisa dilakukan, tetapi hanya dengan kemampuan organisasi itu bisa semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah mengaktualisasikan, maka melakukan pengawasan. Pengawasan ini sangat penting, kawan-kawan, bahwa dalam melakukan perencanaan, aturan-aturan apapun kalau tidak diawasi dengan baik, maka aturan itu tidak ada juga fungsinya, tidak ada juga gunanya, tidak ada. Yang kenapa organisasi bisa berjalan dengan baik? Karena fungsi pengawasan itu dapat diciptakan, dapat dilaksanakan. Apabila tidak lakukan pengawasan, maka yang terjadi adalah melakukan atau menanamkan kepercayaan dari atasan ke bawahan. Tapi itu susah. Menanamkan suatu kepercayaan dari atasan ke bawahan itu apabila syaratnya adalah apabila seorang bawahan sudah menjalankan tugasnya dalam jangka waktu yang dimana pimpinan sudah merasa yakin dengan bawahan sehingga tidak perlu diawasi. Tetapi bagi bawahan yang katakanlah baru melaksanakan tugasnya kemudian diberikan kepercayaan, maka itu bisa menjadi keburukan dari sebuah organisasi. Oleh karena itu, pimpinan harus bisa membawa diri atau mengontrol diri, bahwa di mana posisi kita mempercayai bawahan, di mana posisi kita harus melakukan pengawasan. Ada posisi kita mempercayai bawahan tanpa melakukan pengawasan secara ketat atau tanpa melakukan pengawasan apapun. Kita memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada bawahan. Tapi ingat, memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada bawahan apabila bawahan itu sudah menjalankan tugasnya dalam jangka waktu yang dimana pimpinan sudah merasa yakin bahwa bawahan tanpa melakukan kontrol dia sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Kemudian Urwik. Urwik ini lahir di Worcestershire, putra dari seorang mitra de Faunes Brother, sebuah perusahaan pembuat sarung tangan yang telah lama berdiri. Dia dididik di sekolah dasar Boxgrove, sekolah Repton, College baru di Oxford, di mana ia membaca banyak sejarah. Dia melihat dinas aktif di Paris selama Perang Dunia Pertama, naik pangkat pada pangkat mayor, dan dianugerahi salib militer meskipun ia sendiri tidak menghadiri sekolah staf militer di Camberley. Rasa hormatnya terhadap pelatihan militer akan mempengaruhi pandangannya terhadap manajemen di kemudian hari. Menurut Ulrich mengatakan bahwa ada 6 fungsi dalam manajemen. Yang pertama adalah meramalkan forecasting, bahwa dalam manajemen yang perlu juga dilakukan bukan hanya sekedar merencanakan, tapi meramalkan apa yang akan terjadi ke depannya. Meramalkan itu bukan dalam pemahaman kita mereka-reka, tapi meramalkan itu adalah membuat prediksi sesuai dengan data dan informasi yang sudah dikumpulkan. Sehingga dalam proses peramalan itu bukan meramalkan secara irasional, tapi meramalkan secara rasional berdasarkan ilmu yang dimiliki. Misalnya katakanlah kapal, sambil contoh misalnya, besok jadwal kapal berangkat berlayar.
Maka seorang pimpinan harus melihat dulu, meramalkan apakah besok itu adalah cuacanya bersahabat atau tidak. Tentu sudah meramalkan. Oleh seorang pemimpin, kapten kapal sudah mengetahui tanda-tanda alam yang ada. Bahwa dia harus melihat tanda-tanda alam bahwa besok akan terjadi angin kencang, atau sekarang dengan ilmu badan meteorologi, dia bisa melihat perakiraan cuaca, peramalan cuaca di mana cuaca itu bisa diprediksi beberapa hari kemudian, apa yang terjadi beberapa minggu kemudian, bahkan bisa jadi beberapa tahun kemudian. Itu yang paling penting menurut Orlik. Kemudian setelah melakukan peramalan, kemudian menyusun perencanaan. Setelah melakukan perencanaan, kemudian mengorganisasikan, kemudian mengarahkan, kemudian mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan. Tidak perlu saya menjelaskan berulang-ulang kali tentang apa itu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, karena saya sudah jelaskan sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita memahami fungsi manajemen oleh pakar di dalam negeri yang sangat banyak bukunya. Beliau adalah Sondang P. Siagian. Ada lima ada 5 fungsi manajemen yang dikatakan oleh Sondang P. Siagian, bahwa yang pertama adalah planning, kemudian mengorganisir, kemudian memberi motivasi, kemudian mengawasi, dan melakukan evaluasi. Ada banyak buku-buku yang memang sudah dikeluarkan atau sudah ditulis oleh Profesor Sondang P. Siagian. Salah satunya adalah buku dan praktek kepemimpinan, ada buku manajemen sumber daya manusia, ada buku administrasi pembangunan, filsafat administrasi, ada manajemen strategi dan lain sebagainya. Masih banyak buku-buku yang ditulis oleh Profesor Sondang P. Siagian, dan saya yakin dengan adanya beberapa hal yang menjadi ilmu yang atau pengetahuan yang saya berikan ini akan menjadi satu referensi bagi kita dalam menjalankan organisasi. Kembali lagi, perencanaan tadi saya sudah definisikan, membuat tujuan-tujuan atau melakukan perencanaan itu adalah melakukan uh, menyusun sebuah target yang akan dieksekusi, yang akan dicapai di masa yang akan datang. Kemudian mengorganisir itu adalah menempatkan orang-orang sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan pengalamannya. Kemudian memberi motivasi adalah memberikan gairah semangat kerja kepada bawahan maupun atasan, di mana mereka dengan memberikan motivasi semangat kerja itu akan menjalankan tugasnya dengan baik, dengan maksimal, bahkan bisa menjalankan tugasnya melebihi target yang sudah ada. Kemudian yang pengawasan adalah melakukan pengamatan, melakukan uh, patroli terhadap, atau katakanlah mengamati apa yang sudah dilakukan oleh, apa yang sedang dilakukan dan sudah dilakukan oleh bawahan. Kemudian yang kelima adalah mengevaluasi, memberi nilai terhadap hasil kerja dari bawahan atau dari organisasi itu sendiri. Itu saja yang bisa saya berikan, semoga dapat memberikan manfaat buat kita semuanya. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.